Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa mawala. Amma ba'd. Pemirsa yang bukan Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Islam Madinah. Kali ini kami ingin membahas cara berhenti merokok. Rokok atau haji, kurban, sedekah. Nah, ini. Nah, baik. Rokok itu identik dengan kecanduan yang sulit untuk ditinggalkan. Kalau sudah saatnya untuk merokok, sudah timbul rasa ingin merokok, rasanya sulit untuk ditunda. Ingin segera memenuhi hasrat itu. Ketika orang yang sudah kecanduan rokok mencoba untuk meninggalkannya, misalnya sehari tidak merokok, seperti bayi yang baru disapi. Akhirnya banyak yang kemudian membatalkan niat untuk meninggalkan rokok, kembali merokok, bahkan kadang lebih parah lagi. Umumnya orang memandang harga rokok itu tidak seberapa dibanding kurban. Kesannya kurban itu mahal, sekian juta, sedangkan rokok itu hanya 10-20 ribu saja. Padahal kalau dihitung dalam rentang waktu yang sama, kurban dengan rokok itu biayanya sama. Apalagi kalau dibanding dengan ongkos naik haji yang berpuluh-puluh juta, harga rokok itu sangat tidak terasa ya, sangat tidak ada artinya. Tapi mari kita cermati dengan perhitungan sederhana. Baik, sekarang kita bandingkan harga rokok dengan kurban. Kurban itu setahun sekali, maka kalau kita ingin membandingkan harga hewan kurban dengan rokok, ambil rentang waktu 1 tahun. Mari kita hitung harga rokok per tahun. Ketika saya tanya seorang, berapa uang dikeluarkan untuk rokok sehari? Umumnya orang menjawab antara 10.000 sampai 12.000 rupiah. Atau rata-rata 12.500 rupiah lah. Nah, kalau diambil biaya rokok terendah saja 10.000 rupiah, maka dalam 1 tahun sudah menghabiskan 365 kali 10.000, 3.650.000. Nah, biaya itu setara dengan harga 1 ekor kambing. Artinya, orang yang merokok minimal 10.000 per hari sudah mampu berkurban. Kalau sudah mampu berkurban tapi tidak berkurban, terjerumus dalam dosa karena hukumnya sudah wajib. Dengan kata lain, uang korban tiap tahun dihabiskan untuk rokok. Oke, selanjutnya mari kita hitung ya, uang rokok dengan biaya haji. Nah, beberapa tahun lalu ketika biaya pergi haji 35 jutaan, tetangga saya bilang ke saya, kalau naik haji itu mahal katanya. Kebetulan dia bicara begitu sambil merokok. Saya tanya, sampean merokok berapa kira-kira per hari? Sekitar sekian batang, berarti sekitar 15 ribuan. Saya tanya lagi, coba berapa uang untuk rokok per bulan? Ambil rata-rata 10 ribu aja per hari. Dia bilang 300 ribu. Kalau setahun, 3.600.000. Kalau 10 tahun, dia bilang 36 juta. Nah, sampai sudah merokok berapa tahun? Ada 10 tahun. Dia jawab ya lebih lah. Mungkin malah dia bilang 20 tahun lebih gitu. Nah, kalau 20 tahun, berarti 72 juta. Berarti uang itu bisa untuk pergi haji berdua sama istri, saya bilang. Jadi itu pemirsa, dari banyak hal yang aneh ya, yang lucu. Contoh yang lain misalnya, kalau kita mau berpikir sederhana sampai ke situ aja kan tentu akan merasa janggal jika sudah lebih dari 20 tahun merokok, tidak pernah haji, tidak pernah kurban, jarang sedekah dan lainnya. Nah, jawaban apa kelak kalau kita ditanya Allah seperti ini di hari pengadilan nanti? Ada juga yang aneh gitu. Kalau melihat misalnya pengemis merokok sambil mengemis ya, apa tidak malu gitu? Kalau orang yang dimintanya ada tuh yang tidak merokok. Nah, ada anak sekolah terlantar karena biaya, tapi bapaknya tiap hari keluar uang untuk rokok gitu. Apakah lebih penting rokok daripada sekolah anak misalnya? Oke, pemirsa, kita coba lihat kapitalisasi rokok ya. Indonesia itu tercatat sebagai negara perokok aktif terbesar di dunia, sebanyak 70,5% penduduk berdasarkan laporan World of Statistics ya pada 20 Agustus 2023. Nah, selama 2023 di Indonesia terjual sebanyak 220 miliar batang rokok. Bahkan ada yang mengatakan, ada yang menyebutkan 318 miliar batang rokok. Nah, jika per batang rata-rata 2.000, maka dalam tahun 23 perokok sudah membelanjakan uang sebesar 450 triliun. Atau kalau pakai yang 318 miliar batang berarti 636 triliun. Kita ambillah tengah-tengah atau 500 triliun lah. Konon ada perusahaan rokok besar, punya bandara sendiri, dan truk pengangkut rokoknya menjadi truk elit ya, dengan supir yang dibekali senjata api. Ya. Ada yang berdalih, tapi pabrik rokok itu mempekerjakan karyawan. Ya, kalau nggak merokok, mereka di PHK. Ya, artinya kalau mereka perokok itu bilang nggak merokok, pasti mereka di PHK. Nah, kalau ada kasihan dengan karyawan pabrik rokok, bentuk aja komunitas mantan perokok gitu ya, untuk mengumpulkan uang yang dulu dialokasikan untuk rokok. Nah, jika 1 tahun 500 triliun, kemudian untuk cukai yang masuk negara 200 triliun lah, masih ada sisa 300 triliun.
untuk menunjang pengangguran mantan pegawai yang di PHK karena tidak ada industri rokok. Kemudian secara rutin uang itu disedekahkan ke mantan karyawan pabrik rokok. Itu jauh lebih mensejahterakan mantan karyawan. Mantan karyawan dapat pensiunan dan juga bisa mencari pencarian lain. Menurut data Kementerian Perindustrian, Kemenperin, pada tahun 2022, sektor IHT, industri hasil tembakau, menyerap sekitar 5,98 juta tenaga kerja. Dengan yang lain katakanlah 6 juta orang. Maka dari 300 triliun, setiap orang akan mendapatkan tunjangan sekitar 300 juta ya, triliun kan juta-juta. Dibagi 6 juta atau 50 juta per tahun atau 4 juta per bulan tanpa kerja atau passive income. Ya, sama setara lah dengan pensiunan 3D misalnya ya. Jadi jangan terkecoh. Itu hitungan kasar, estimasi yang setidaknya memberi sedikit gambaran. Namun pasti mantan perokok menolak ide ini. Tidak rela melakukan hal itu ya, karena tidak ada untungnya bagi perokok meskipun tambah sehat. Nah, kalau untuk beli rokok kan ada kenikmatan yang dinikmati meskipun berakibat buruk bagi kesehatannya. Nah, pengusaha rokok itu tidak merokok kebanyakan ya, umumnya begitu. Coba Anda baca artikel-artikel. Kesehatan juga dijaga, berobat kemana saja mampu, pergi jauh naik jet pribadi ya. Nah, perokok yang kita di kalangan kita itu banyak yang sakit, berobat susah kemana-mana pakai ojek misalnya karena nggak punya kendaraan sendiri. Oke, lalu bagaimana? Coba kita pikirkan, renungkan beberapa hal yang kira-kira bisa menyadarkan diri kita ya. Untuk memperkuat tekad berhenti merokok, ada beberapa poin yang harus banyak dipikirkan, direnungi. Pertama, uang atau harta itu adalah titipan Allah ya, kita tidak boleh pakai sembarangan. Sehendak kita nggak boleh, tapi harus ada alasan kuat untuk jadi ibadah kepada Allah. Dalam satu hadis Imam Tirmidzi nomor 2341, Rasulullah SAW bersabda, kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang ilmunya untuk apa dia amalkan, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dia infakkan atau belanjakan, dan tentang tubuhnya untuk apa dia gunakan. Yang kedua, jangan mubadzir ya. Mubadzir itu dari kata baghara, memboroskan, menghambur-hamburkan. Dalam hal harta berarti banyak mengeluarkan uang untuk yang tidak penting, yang tidak mendesak ya, atau kurang penting lah ya, tidak perlu-perlu banget gitu. Nah, mengeluarkan uang untuk rokok dengan harga yang lumayan mahal itu termasuk mubadzir. Dalam Al-Quran Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu hambur-hamburkan hartamu secara boros. Al-Isra 26. Dalam ayat berikutnya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ketiga, semua aktivitas harus ibadah. Semua yang kita lakukan harus berdasar pada perintah Allah, baik langsung ataupun tidak langsung. Nah, pertanyaannya, apakah merokok dapat disahkan atau divalidasi ya, disahihkan sebagai aktivitas yang bersifat ibadah? Dari siapa kalau memang itu ada ibadahnya? Jika tidak, berarti perbuatan sia-sia. Kita melakukan sesuatu bukan karena Allah. Nah, mestinya semua aktivitas harus merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Baik, keempat, jangan hanya sekedar mengikuti kemauan, selera, nafsu, hanya sekedar bernikmat-nikmat ya. Merokok itu lebih sering untuk bernikmat-nikmat, merasakan kenikmatan walau harus dibayar mahal dengan materi dan kesehatan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu nikmati di dunia ini. Kenikmatan yang halal saja dimintai tanggung jawabnya, apalagi kenikmatan yang sia-sia, yang bermasalah lah ya gitu. Baik, kelima, tinggalkan yang tidak bermanfaat ya. Jika merokok itu perbuatan yang tidak bermanfaat, sia-sia, bahkan merugikan, maka orang mukmin yang sukses, yang beruntung adalah yang meninggalkan perbuatan sia-sia. Bismillahirrahmanirrahim, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Nah, Al-Mu'min ayat 3. Al-Mu'minun ayat 3. Keenam, merokok juga butuh waktu ya, menghilangkan kesempatan. Waktu adalah aset, umur yang harus dipertanggungjawabkan juga seperti dalam hadis tadi ya. Jika sekali merokok butuh waktu 10 menit misalnya, maka sehari itu
dan sehari 4 sampai 6 kali merokok, berarti sudah ambil waktu 1 jam sehari, atau sekitar 1/24%, atau sekitar 4% usia perokok. Jadi kalau seorang sampai meninggalnya misalnya merokok selama 50 tahun, maka waktu untuk merokok sudah habis 2 tahun. Jadi coba bayangkan seumur hidup Anda merokok selama 2 tahun terus-menerus gitu istilahnya, sama seperti itu. Dan ketujuh, merusak kesehatan. Merokok adalah bunuh diri secara perlahan ya. Fisik kita adalah amanah juga, seperti tadi itu dalam hadis, yang harus kita jaga, kita rawat, jangan dirusak misalnya dengan rokok. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu bunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Jadi amanah itu harus kita jaga. Katakanlah tidak membunuh diri secara bertahap, merokok itu merusak diri. Bismillahirrahmanirrahim. Anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat lain, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nas wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kerusakan. Jadi merusak tanaman saja tidak boleh, apalagi merusak diri sendiri. Kedelapan, asap rokok itu merugikan orang lain, terutama perokok pasif. Dosa merugikan orang lain di tempat umum itu sulit dihapusnya karena banyak dan tidak tahu siapa saja yang dirugikan. Nah, sedangkan Allah tidak akan mengampuni dosa seperti itu sebelum orang dirugikan memaafkan. Nah, bagaimana ini sulitnya? Pikirkan mudorotnya, berapa kenikmatan yang Anda dapatkan dibanding mudorotnya. Kesembilan, alihkan dana rokok untuk yang lebih baik, sedekah jariah misalnya, anak yatim, duafa, dan banyak lagi. Kelak di akhirat menyesal karena bisa sedekah dengan uang rokok tapi hanya untuk kenikmatan merokok saja. Dan Al-Quran disebutkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu wa akum minas shalihin. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Dia lalu berkata sambil menyesal, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Pemirsa, ketika orang bertekad untuk berhenti merokok, ada dorongan kuat untuk tetap merokok. Jika keinginan itu ditahan, seakan berontak. Batin orang itu tersiksa, gelisah. Saat itulah terjadi pertempuran di dalam batin antara berhenti merokok dan kembali merokok. Nah, jika tekad itu sangat kuat, orang itu akan berhasil berhenti. Dan sebaliknya, jika tekadnya lemah, akan kembali merokok. Padahal penderitaan batin bagi yang berhenti merokok itu hanya akan berlanjut sampai sekitar 2-3 bulan saja. Bagaimana mengurangi penderitaan itu bisa menggantinya dengan beberapa tips berikut. Yaitu, biasanya keinginan untuk kembali merokok muncul pada puncaknya setelah makan. Ya, sediakan permen atau camilan kecil lah ya, seperti kacang, sukro misalnya, atau semacamnya. Ganti aktivitas merokok dengan makan permen atau camilan. Nah, sebaiknya makan malam dilakukan 1 jam sebelum waktu tidur. Ya, setelah makan malam, makan permen atau kacang sampai ngantuk terusnya. Kemudian sikat gigi untuk menghilangkan rasa, terus lanjut tidur. Nah, setelah 2-3 bulan dirutinkan, keinginan merokok sudah mulai mereda dan bisa hilang sama sekali. Nah, selama itu bersabarlah ya. Ingat mudorot yang tidak setimpal dengan manfaatnya. Kemudian sadarlah bahwa Anda sedang berperang melawan nafsu Anda sendiri. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu. Tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Bersiap siagalah, nah, itu di sini ya, agar tidak terjerumus kembali. Hati-hati gitu. Jangan sampai kalah melawan nafsu untuk merokok. Tekadkan untuk tidak mencoba lagi sehisap pun. Ya, insya Allah seumur hidup Anda merdeka dari perbudakan dan penjajahan rokok. Jadi sebenarnya Anda dijajah merokok. Merdeka ya. Oke, sebagai kesimpulan, dengan berhenti merokok dan konsisten uangnya ditabung, niatkan untuk haji, maka insya Allah Anda akan tercatat di sisi Allah sebagai haji meskipun Anda meninggal dalam keadaan belum berhaji. Isinya tidak kesampaian lah ya. Tapi jika sebaliknya, tidak ada usaha untuk berhaji dan Anda
merokok yang nilainya uangnya setara dengan nilai haji, kemudian Anda meninggal dalam keadaan belum berhaji, berarti status Anda adalah orang mampu berhaji yang tidak mau berhaji. Nah, untuk yang sudah haji, berhenti merokok untuk kurban dan sedekah itu lebih baik. Kita lihat, ya, hitung aja sekarang berapa uang untuk kenceleng misalnya di masjid tiap bulan dan berapa untuk rokok. Baik, sebagai penutup, Allah alam, hanya Allah yang maha mengetahui. Jika ada benarnya tentu dari Allah. Jika Anda ngasih jempol, berarti Anda ngasih jempol kepada Allah. Nah, jika ini suatu kebenaran, tolong sebarkan. Insya Allah Anda akan dapat pahala. Sebarkan ya. Jika Anda subscribe, bagi yang belum, ya, berarti Anda membantu dakwah ini. Jika ada salahnya tentu karena kebodohan saya. Untuk itu silakan perbaiki lewat komentar. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah tetap melindungi kita, memberi kita taufik dan hidayah dan kekuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.